Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang menjauh darimu untuk melindungi dirimu dari dia, gitu ya. Siapakah dia? Dia adalah sosok yang saat ini sebenarnya mencintai kamu, ya. Tapi dia perlu berubah dulu agar bisa bersatu dengan kamu. Jadi kalau aku lihat mungkin dia memang masih punya red flag, ya. Dia masih punya red flag atau punya suatu ketoksikan atau memang dia lagi punya masalah sehingga dia harus bisa berubah dulu untuk bisa merasa pantas bersanding denganmu atau bisa merasa seimbang gitu ya, untuk bisa kembali atau bisa bersanding denganmu. Bahkan saat ini dia merasa bahwa kayaknya kamu dengan dia itu memang kita punya fokus masing-masing atau tugas masing-masing yang cukup besar yang harus kita prioritaskan aja dulu gitu. Misalkan kayak aku butuh fokus dari keuanganku, mungkin kamu juga fokus dengan keuanganmu atau pencapaianmu. Ya udah, kita fokus aja dulu dengan itu gitu ya. Selesaikan dulu yang memang perlu untuk diselesaikan atau diprioritaskan. Baru nanti kalau sudah selesai dan kita sudah siap, baru kita fokusin lagi dengan percintaan ini gitu. Sejujurnya kalau aku lihat di sini dia masih cinta sama kamu, cuman memang saat ini memang ada yang lebih penting harus dia selesaikan, harus dia stabilkan terlebih dahulu, terutama tentang suatu pekerjaan atau sesuatu, tentang sesuatu ya. Makanya di sini aku lihat memang kayak ada penarikan diri atau saling menghindar seperti itu kan. Di sini I love you, please believe it, kata dia. Dia tuh memang benar-benar sangat cinta sama kamu. Jadi tolong percaya itu. Ya. Udah percaya aja gitu loh. Percaya aja bahwa dia tuh memang benar-benar sayang sama kamu dan cinta sama kamu. Nah, gini, tolong bantu aku untuk sembuh ya. Memang saat ini tuh dia lagi ada suatu masalah dan cara agar kamu bisa membantu dia untuk sembuh adalah kamu nggak usah berpikir yang aneh-aneh, justru nanti malah menambah masalah, akhirnya jadi menambah pikiran dia, akhirnya di sini dia tidak tenang, dia akhirnya kebingungan, ya intinya makin nambah masalah. Jadi sebaiknya menurut dia kamu fokus aja dulu dengan hidupmu, aku juga fokus dengan hidupku. Selesaikan dulu masalah kita pribadi masing-masing. Kalau memang kita fokusnya pada karir, ya udah fokus aja dulu pada karir gitu. Masalah dia biarkan dia yang atasi, masalah kamu silakan kamu atasi gitu. Ketika nanti kita sudah sudah berada di satu posisi yang stabil, yang tepat, maka ketika itu pun ada kesempatan kalian untuk bisa bersama, maka itu akan terjadi gitu ya. Kalau udah jodoh tuh udah nggak bakalan kemana kok gitu loh pemikiran dia ya. Kalau sekarang tetap dipaksakan, justru malah nanti saling menyakiti aja kayak gitu. Dan nih di sini sejujurnya ya, dia tuh sangat benci pada diri dia sendiri karena di sini dia telah menyakiti kamu. Jadi mungkin selama ini tuh dia memaksakan keadaan ya, mungkin dari karir, keuangan dia belum stabil, tapi dia memaksakan keadaan untuk tetap bisa memiliki kamu, akhirnya menyakiti kan. Nah terus apalagi misalkan dia pernah pokoknya menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan pasangan gitu ya, akhirnya toh menyakiti lagi gitu. Kayak misalkan dia pengen banget nih ya, dari awal dia tuh pengen banget segera mendapatkan pasangan, tapi dia nggak tahu tujuan arah dia atau target dia siapa orangnya. Jadi di sini ketika dia masih sama kamu, dia juga cari yang lain, si A, si B, si C, akhirnya kan menyakiti kamu. Kalau semuanya serba dipaksakan itu memang nggak baik gitu. Dan di sini akhirnya dia membenci kelakuan dia sendiri karena dia di sini menyakiti kamu ya, memaksakan keadaan. Ya berarti kan egois ya, berarti dia ini selama ini egois sama kamu. Tuh kan, Ace of Cup ya. Jadi dia sempat menghadirkan orang baru. Dia beranggapan bahwa
untuk bisa kayak ngerasain gitu loh, ngerasain cinta baru ya. Jadi ketika dia bersama kamu, dia pengen bertemu dengan orang baru untuk merasakan perasaan yang fresh, yang beda gitu ya, agar untuk bisa menjadi pembanding. Kamu gimana sih kalau misalkan dia menjalin hubungan dengan kamu, kalau dia menjalin hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C, apa tuh bedanya, apa tuh rasanya? Karena niat dia kan pengennya kalau udah ke kamu udah dia rasain, dia pengen ke A itu pengen merasakan cinta yang lebih beda gitu, yang lebih fresh, yang lebih ya lebih menyegarkan gitu. Tapi nyatanya hubungan dia dengan orang barunya juga pun hancur gitu, aku lihat di sini ya. Rapuh ya, rapuh, gampang goyah kayak gitu. Dan kalau aku lihat saat ini dia tuh benar-benar sedang berhati-hati banget sebelum dia mengambil suatu keputusan atau tindakan terhadap kamu. Kali ini dia benar-benar selektif banget ya sebelum dia bertindak atau melakukan segala sesuatunya. Dia melihat dulu dari perspektif kamu, dari sudut pandang yang lainnya, enggak hanya pada pemikiran dia aja gitu loh ya. Jadi dia benar-benar hati-hati banget sebelum mengambil suatu keputusan yang akan dia ambil terhadap kamu nantinya. Terus itu juga aku lihat sebenarnya di sini dia pun sudah pernah gitu loh, sudah pernah mengutarakan perasaan dia ke kamu. Jadi sebenarnya kamu dengan dia itu udah sama-sama tahu bahwa kalian itu sama-sama cinta gitu loh, sama-sama memiliki perasaan yang sama. Cuman memang mungkin keadaan yang belum mendukung kalian untuk bisa berjalan seiringan ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya kalian sudah saling mengetahui satu sama lain, dan bahkan dikala saat ini dia tidak bersama kamu atau ya ada jarak lah sekarang atau saling menarik diri seperti ini, sejujurnya dia terluka loh, dia sedih, dia merasa kesepian gitu ya, dia merasa frustasi, bahkan secara emosional dia tuh kayak nggak stabil gitu ya. Terus itu cuman gimana, dia harus melihat realitanya gitu loh, dia harus bisa melihat segala sesuatunya dengan rasional gitu ya. Jadi selama ini sudah dia paksakan ya, dalam keadaan dia kesulitan, mungkin kesulitan memang ada masalah atau mungkin secara keuangan, karir itu belum membaik, tapi dia tetap paksakan untuk cari pasangan, tapi buktinya kan akhirnya saling menyakiti aja kayak gitu. Akhirnya di sini dia rasional. Oke, aku pernah mengalami situasi dimana semua aku paksakan tapi ternyata tidak ada yang terrealisasi, justru malah menambah masalah. Akhirnya di sini mau nggak mau ya, dia harus bisa menjalankan dulu apa yang seharusnya dia prioritaskan untuk hidupnya dulu gitu loh. Dia stabilkan dulu loh hidup dia gitu, agar hubungan kalian ini nggak selalu melelahkan, nggak dipaksakan dan akhirnya melelahkan aja kayak gitu. Terus itu juga dia tahu ya, dia punya perasaan sama kamu tapi sampai saat ini masih dia pendam gitu loh, nggak dia realisasikan, nggak dia tunjukin ke kamu bahwa dia ingin mengekspresikan cintanya. Jujur itu membuat dia rasanya kayak apa ya, itu sebuah perasaan yang benar-benar nggak sehat gitu. Dia tahu itu, tapi gimana, dia harus realistis gitu ya. Karena di sini dia pengen banget memberikan upaya yang membuat kamu bahagia atau puas bersama dia gitu. Dan juga dia tahu bahwa segala sesuatu yang dipaksakan itu justru malah akan membuat kesehatan mental itu makin terganggu ya. Itu tadi emosional dia nggak stabil di sini aku lihat. Bahkan dia juga nggak bahagia dengan keadaan sekarang. Tapi ya mau nggak mau gitu ya, kali masa misalkan menjalani suatu hubungan tapi dia nggak punya uang. Terus kalau misalkan pacaran nih ya, misalkan aja pacaran nih, dia nggak punya uang, masa iya cuman chatan doang, teleponan doang, masa nggak ada pertemuan secara fisik, masa nggak ada ya hangout keluar atau liburan atau jalan-jalan kemana, kan nggak mungkin gitu ya. Justru malah
melelahkan kan punya hubungan yang seperti itu, monoton gitu. Jadi makanya di sini dia sedang mencoba untuk menghindari juga konflik atau argumen yang mana nanti di sini justru malah mengakibatkan pertengkaran atau konfrontasi dari kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini juga memang sudah ada masalah tentang komunikasi ya, tentang suatu kepercayaan. Gini, mungkin kamu sudah hilang rasa kepercayaan kamu ke dia gitu ya, karena juga memang ada komunikasi yang bermasalah di sini. Jadi dia nggak mau lebih memperburuk keadaan gitu loh, paham ya? Jadi kalau aku rasa memang dia lebih memilih untuk fokus aja dulu dengan kebutuhan dia stabil dulu dari karir, keuangan. Di sini ada Knight of Pentacles, dia sedang berjuang banget dengan karir dan keuangan dia. Jadi sebelum dia melangkah maju sama kamu, paling tidak dia itu stabil dulu gitu, mampu dulu gitu ya. Dari emosional, dari keuangan, ya karir, mental. Nah, semuanya harus dia persiapkan dulu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ada strength. Dan nih ya, aku lihat kan kalau udah ada strength itu berarti kan strength itu kuat ya, kekuatan. Nah, selama ini semua dia paksakan sehingga ada rasa tidak aman juga kan terhadap hubungan ini. Ini justru malah hubungan yang sangat menyulitkan. Semua segala sesuatunya dipaksakan. Tapi sedangkan kebutuhan pribadi kayak misalkan hobi, hangout, terus apalagi pasangan itu juga kan harus dipenuhi ya, harus harus beriringan gitu, sedangkan dia nggak bisa gitu loh ya. Paham nggak sih maksud aku? Jadi gini, kalau udah ada strength itu berarti ini ada ada jenis rasa tidak aman, bahkan menyulitkan kamu dan si dia untuk lebih mandiri dan untuk bisa mengejar hobi gitu loh. Sedangkan aku lihat di sini secara finance aja dia nggak stabil gitu. Nah, terus itu juga aku lihat di sini tuh kalian dalam membangun dasar kepercayaan yang kuat pun itu sulit. Karena ya apa? Karena salah satu pihak lebih fokus pada karir dan keuangan, pasangannya sering dicampakkan, sering tidak diperlakukan dengan baik. Seperti itu. Bahkan ketika kalian menjalani hubungan, di sini juga ada indikasi seseorang yang terlalu mengontrol. Jadi ketika pasangannya lagi sulit ya, bukannya dia simpatik untuk membantu kayak atau memberikan saran kayak, paling enggak gitu ya, cari solusi kayak atau apa, justru malah dia di sini mengontrol pasangan, maunya ngikutin apa mau dia, yang suka mengontrol itu gitu loh. Jadi ya semakin tertekan gitu pasangannya, entah ini kamu atau dia, kalian kondisikan aja lah ya. Terus itu juga akhirnya kan apa yang pasangan inginkan, yang dikontrol itu kan juga punya keinginan terhadap diri dia sendiri. Nah, itu karena dia harus mengikuti controlling dari pasangannya, maka di sini dia pun merasa kayak, loh, kok keinginan aku selama ini diabaikan ya? Kenapa aku harus selalu mengikuti maunya kamu? Kayak gitu loh. Akhirnya di sini nggak ada power masing-masing karena terlalu bergantung gitu loh. Ya. Jadi kayak nggak ada kebebasan karena harus nempel, harus bergantung sama pasangan kayak gitu ya, karena dia merasa kayak takut kehilangan atau mungkin memang dimanipulasi oleh pasangan agar dia tidak bisa pergi kemana-mana seperti itu. Jadi ini memang karena adanya ketidakdewasaan, juga ada controlling dari seseorang gitu ya, entah kamu atau dia, kalian kondisikan aja. Bahkan aku lihat juga kan di sini LDR juga, waduh ya, LDR. Nah, mungkin karena LDR ini akhirnya ada sifat yang kayak bergantung, takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut dia ada yang lain, seperti itu ya. Entah ini dia atau kamu yang memiliki rasa ketakutan itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu ternyata
pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu, dan aku lihat memang dia ini sempat ragu ya, apakah dia harus melanjutkan lagi dengan kamu atau enggak, karena dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu. Mungkin selama ini dia itu selalu mendengarkan omongan orang lain, teman-temannya, keluarganya ya, atas isu-isu yang mereka pernah apa ya bicarakan, dan akhirnya si dia itu terhasut. Terus itu juga mungkin dia pernah berbohong sama kamu, selingkuhin kamu, atau apa ya, kayak ya ikut memfitnah, atau terpengaruhi oleh fitnah atau tuduhan palsu dari mereka, sehingga ya itu ya hubungan kalian hancur gara-gara dia yang gampang terpengaruh, bisa jadi seperti itu. Terus itu juga ternyata ini si dia ini ternyata nggak pernah belajar dari masa lalu. Ya, misalkan kayak dia eh, sering banget gampang terhasut. Itu nggak pernah berubah loh. Walaupun di sini akhirnya mengecewakan kamu, akhirnya kalian berpisah, ketika kalian dipersatukan lagi, dia tetap terhasut lagi dengan omongan orang. Kayak gitu. Sehingga ya udah, hubungan ini selalu berulang dengan cara apa? Caranya yang sama, polanya sama. Dia terhasut lagi. Kayak gitu. Misalkan seperti itu, atau mungkin apa? Misalkan dia selingkuh gitu-gitu lagi ya, selalu berulang. Nah, jadi sebenarnya dia ini ingin menghubungi kamu. Ya, dia tuh pengen banget nelpon kamu atau chat kamu. Tapi dia takut karena dia merasa bersalah. Selama ini tuh dia tidak pernah percaya sama kamu, tidak pernah mau mempertahankan kamu, tidak mau pernah memperjuangkan kamu. Ya, jadi dia ngerasa kayak malu banget sama kamu, merasa bersalah, dan ya nggak berani gitu loh untuk leluasa apa ya menginginkan kamu gitu. Dalam hati pengen, tapi dia pernah melakukan suatu kesalahan yang mungkin itu membuat kamu benar-benar kecewa. Gimana nggak kecewa, karena ini kan dia nggak pernah belajar dari masa lalu, berarti ada situasi yang berulang. Nah, jadi apa yang dia saat ini lakukan adalah ya kerja, cari duit. Itu cuman yang bisa dia lakukan, kerja cari duit. Memang orang juga kan keras kepala, tapi sebenarnya dia ini bisa diandalkan, atau mungkin memang dia ini seseorang yang diandalkan oleh keluarganya. Mungkin dia pengganti tulang punggung keluarga, sehingga dia yang bisa dia lakukan adalah kerja cari duit kayak gitu ya. Terus itu juga dia ini punya prinsip yang kuat banget, sulit untuk bisa digoyahkan. Tapi kalau misalkan sama kamu, ya dia bisa toleransi. Ya, kalau misalkan dia lagi sibuk kayak gini, tiba-tiba kamu chat dia bales kok. Ya, aku yakin itu. Ya, memang orangnya gila kerja kalau aku lihat di sini. Semua itu kalau misalkan dibandingkan dengan pekerjaan, wah dia nggak akan peduli dengan yang lain. Pokoknya kerjaan gue harus selesai dulu gitu, baru dia mungkin kalau ada waktu luang dia akan membalas. Tapi kalau sama kamu, dia akan sempat-sempatkan untuk membalas chat kamu, atau ya apa ya, mengangkat telepon kamu gitu, walaupun mungkin akan telat gitu loh ya, cari-cari waktu juga. Terus itu kalau dia punya satu prinsip itu memang dipegang teguh banget sama dia. Tapi kalau sama kamu ya bisa bertoleransi, aku lihat di sini. Orangnya mandiri, kuat ya. Terus itu aku lihat juga ya gila kerja, sangat serius banget kalau tentang kerjaan. Orangnya juga memang rajin ya, kalau aku lihat di sini rajin. Orangnya teliti banget. Terus itu cuman gini, dia ini memang orang yang lebih suka tidak mengambil resiko dalam hal apapun, mau itu percintaan, pekerjaan, atau apa gitu. Kalau misalkan dia lihat sesuatu itu akan beresiko menghancurkan dia atau merugi gitu ya, nggak akan dia lakukan gitu kalau aku lihat ya. Orangnya memang keras kepala banget ya, bahkan ya kalau aku lihat selama ini, memang ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, memang nggak pernah merasa adanya sesuatu yang mendebarkan gitu, kayak flat gitu aja ya, kayak kamu sama dia tuh kayak temen aja, kayak bukan pasangan ya. Itu ya, orangnya memang flat kayak gitu ya, tidak terlalu mendebarkan lah, seperti itu. Tapi sebenarnya dia ini bisa diandalkan, aku lihat. Bahkan aku lihat di sini
dia masih akan tetap memperjuangkan kamu lagi. Nih, ada Knight of Swords ya, dia akan datang lagi. Cuman ini datangnya dengan suatu perubahan. Kali ini dia akan datang dengan suatu perubahan sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya, karena saat ini kan memang berpisah. Terus dia ngelihat segala sesuatunya selama ini dia paksakan gak ada yang berubah gitu, justru malah saling menyakiti. Maka dari itu dia akan datang, tapi datangnya itu nanti dengan perubahan sesuai dengan apa yang kamu mau. Karena dia akan datang dengan suatu perubahan, maka mungkin akan membutuhkan waktu gitu ya, nggak bisa cepet ya, namanya juga berubah. Kita bukan Power Rangers ya yang berubah dalam hanya beberapa menit, beberapa detik gitu ya. Tidak, ini manusia biasa. Jadi memang kalau aku lihat butuh waktu, karena ini pun Knight of Swords-nya di kartu ke-6 ya. Jadi memang akan ada potensi dia akan datang dalam keadaan sudah berubah gitu ya. Perubahannya apa? Sesuai dengan apa yang kamu mau. Misalkan nih, kamu mau dia harus tidak boleh genit lagi ya, nggak boleh selingkuh lagi, maka dia akan usahakan itu ya. Dia akan meyakinkan diri dia untuk tidak genit lagi, selingkuh lagi, atau apa. Misalkan kamu pengen dia sukses dulu, maka dia akan sukseskan diri dia. Nah, itu untuk menjadi sukses kan nggak hanya dalam sehari semalam doang kan. Nah, itu butuh waktu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama anak kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijak ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.